Halo Sobat Sejarah, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar kisah-kisah sejarah nyata dari saksi hidup terus bisa hadir untuk kita semua. Hari ini, saya akan membagikan sebuah cerita yang sangat berharga. Cerita ini saya dapatkan dari seorang veteran tua bernama Mbah Waskito. Ia adalah saksi hidup dari salah satu babak penting perjuangan bangsa, yaitu Perang Kedu yang terjadi pada tahun 1826, di tengah berkobarnya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Saya duduk berdua dengan Mbah Waskito di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir desa. Suaranya berat namun penuh keyakinan, tatapannya jauh menembus masa lalu. Dan dari beliaulah saya mendengar langsung kisah ini, yang kini saya sampaikan kepada kalian. Aku masih muda waktu itu, kata Mbah Waskito. Di tahun 1826, saat tanah Kedu mulai bergolak. Api perlawanan menyala, dan rakyat kecil yang sebelumnya hanya tahu cangkul, sawah, dan ladang, dipaksa oleh keadaan untuk mengangkat senjata. Cerita ini nyata, bukan dongeng. Dan apa yang saya catat dari obrolan bersama Mbah Waskito, hari ini akan kalian dengar. Mbah Waskito melanjutkan ceritanya. Tepatnya bulan Juli 1826, di desa kami yang terletak di Kedu. Saat itu, kabar dari utusan Diponegoro sampai ke telinga rakyat. Kabar itu menyebar cepat, tanah Jawa harus bangkit, melawan Belanda yang kian menekan. Ia menghela napas panjang sebelum bercerita lebih jauh. Aku bersama kawan-kawan sebaya, Kang Pardi, Sutarlan, Gatot, dan Ratman, berkumpul di surau bambu dekat sawah. Kami masih muda, tapi semangat kami menyala. Di sudut desa, perempuan-perempuan seperti Mbok Dirah, Yukatmi, dan Gendis menyiapkan bekal makanan. Mereka tahu, kami sebentar lagi harus turun ke gelanggang. Dialog pun mulai mengalir dalam ceritanya. Sutarlan, Waskito, apa kau yakin kita sanggup? Mereka punya senjata api, kita cuma bambu runcing. Waskito, Sutarlan, kita tak punya pilihan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan jaga desa kita? Kang Pardi, benar. Darah kita mungkin tumpah, tapi lebih baik mati berdiri daripada hidup terjajah. Di sela-sela cerita, Mbah Waskito menekankan bagaimana suasana desa begitu tegang. Suara kentongan malam terasa berbeda. Orang-orang tak lagi berbicara tentang panen, melainkan tentang strategi dan kabar pertempuran. Hari itu, kenang Mbah Waskito, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Angin membawa kabar perang. Dan disitulah, hidup kami yang sederhana berubah selamanya. Mbah Waskito mulai menundukkan wajahnya, lalu menatap kosong seakan kembali ke masa mudanya. Hari itu masih kuingat betul, tanggal 20 Juli 1826. Fajar baru saja menyingsing ketika suara kentongan ditabuh bertalu-talu. Itu bukan kentongan ronda biasa. Itu tanda bahaya, tanda musuh mendekat. Desa Kedu yang biasanya tenang mendadak riuh. Anak-anak kecil dituntun oleh ibunya menuju hutan bambu di pinggir desa, perempuan-perempuan membawa karung berisi padi dan bekal, sementara para pemuda bersiap dengan apa saja yang bisa dijadikan senjata. Aku, Waskito muda, berdiri bersama Kang Pardi, Sutarlan, Gatot, dan Ratman di tepi sawah yang berembun. Di tangan kami hanya ada tombak bambu, parang, dan pedang tipis buatan pandai besi desa. Ratman berbisik dengan wajah tegang. Waskito, lihat, asap itu. Mereka datang dari arah selatan. Benar saja, dari kejauhan tampak barisan serdadu Belanda bersama pasukan bayaran. Mereka mengenakan seragam rapi, membawa senapan panjang berkilat tertimpa cahaya pagi. Suara derap kaki mereka berpadu dengan hentakan genderang perang. Sutarlan menelan ludah, wajahnya pucat. Mereka lebih banyak dari kita, apa kita tidak mundur saja? Aku menoleh, berusaha menahan rasa takut yang mencekik dada. Sutarlan, kita tak punya pilihan. Mundur berarti membiarkan desa kita dibakar. Lebih baik mati di sini daripada lihat keluarga kita diinjak-injak. Kang Pardi mengangkat tombaknya tinggi-tinggi. Lawan sampai titik darah penghabisan. Teriakan itu langsung disambut oleh para pemuda desa yang lain. Suara mereka membahana, menenggelamkan rasa takut sekejap.
Saat itulah, letusan senapan pertama meledak. Suaranya memekakan telinga. Peluru melesat, menghantam pohon aren di dekatku. Burung-burung beterbangan panik, dan perang pun benar-benar dimulai. Kami berhamburan menyerbu, berteriak sambil mengacungkan senjata seadanya. Aku melihat Gatot berlari paling depan, matanya merah menyala. Ia menebaskan pedangnya ke arah salah satu serdadu. Darah muncrat, tubuh musuh roboh. Namun tak lama, suara rentetan senapan membalas. Beberapa pemuda di sampingku jatuh seketika. Jeritan mereka menggema di telinga, membuat bulu kuduk merinding. Gatot berteriak, "Terus maju, jangan biarkan mereka masuk desa." Aku ikut menyerbu, meski jantungku hampir pecah. Tubuhku gemetar, tapi kakiku terus melangkah. Suara dentingan senjata, teriakan marah, dan tangis perempuan dari kejauhan bercampur jadi satu. Di tengah hiruk pikuk, aku sempat menoleh ke arah belakang. Aku melihat Embok Dirah berlari membawa kendi air untuk para pemuda yang terluka. Yukatmi dan Gendis membantu mengevakuasi korban yang roboh. Mereka tak bersenjata, tapi keberanian mereka tak kalah dengan kami. Pertempuran berlangsung sengit hingga matahari naik tinggi. Asap mesiu bercampur dengan bau anyir darah. Suasana desa berubah jadi neraka. Ratman, dengan wajah berlumuran darah, sempat berteriak padaku, "Waskito, jangan biarkan mereka rebut sawah di utara. Itu jalur ke desa." Aku segera berlari bersama beberapa pemuda ke arah sawah. Kami berhadapan langsung dengan pasukan Belanda yang mencoba mengepung. Dengan teriakan keras, kami menyerbu, bambu runcing menghantam tubuh mereka. Ada yang roboh, ada pula yang masih bangkit meski berdarah. Hari itu, Nak, tutur Mbah Waskito dengan suara berat. Aku benar-benar merasakan bagaimana hidup dan mati hanya dipisahkan oleh sehelai rambut. Satu langkah salah, peluru bisa bersarang di tubuhmu. Tapi kami tetap bertahan, demi tanah ini. Mbah Waskito terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Itulah hari pertama aku benar-benar mengenal arti perang. Bukan sekadar cerita, tapi darah, air mata, dan keberanian. Mbah Waskito kembali menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Wajahnya tampak muram, seolah luka lama itu kembali terbuka. Hari itu, 20 Juli 1826, matahari makin meninggi. Pertempuran di sawah Keduta juga mereda. Suara senapan terus menggema, bercampur dengan teriakan rakyat. Setiap kali peluru ditembakkan, ada yang jatuh. Dan setiap kali itu pula, hati kami seperti terkoyak. Aku, Waskito muda, berlari ke arah parit di pinggir sawah bersama Kang Pardi. Tubuh kami berlumuran lumpur, napas terengah-engah. Kang Pardi berteriak, "Waskito, Sutarlan tertembak di bahu. Bantu dia cepat." Aku segera menghampiri Sutarlan yang tergeletak, darah segar mengucur dari bahunya. Wajahnya pucat, tapi matanya masih menyala. "Sutarlan, jangan pikirkan aku, terus maju. Jangan biarkan mereka rebut tanah kita." Aku, "Diamlah dulu, Sutarlan. Nyawamu lebih penting. Embok Dirah, tolong sini cepat." Embok Dirah datang dengan kain putih lusuh. Ia menekan luka Sutarlan dengan tangannya yang gemetar. Di belakangnya, Yukatmi dan Gendis menyeret seorang pemuda lain yang roboh karena peluru menembus kakinya. Yukatmi berteriak, "Kami butuh lebih banyak kain. Luka mereka tak bisa ditahan dengan tangan saja." Di tengah hiruk pikuk itu, tiba-tiba terdengar teriakan lantang dari arah utara. Itu suara Ratman. "Ratman, mereka kirim bala bantuan. Ada serdadu Belanda lagi datang dari jalan besar." Aku menoleh. Benar saja, barisan serdadu baru muncul, membawa bendera Belanda, dengan derap langkah teratur. Senapan mereka terangkat, siap menyalakan api kehancuran. Saat itu, seorang pemuda yang jarang berbicara maju ke depan. Namanya Surya, anak seorang petani miskin. Ia menggenggam bambu runcing dengan tangan gemetar. "Surya, kalau kita biarkan mereka masuk, habis sudah desa kita. Ayo serbu sebelum mereka sempat menembak." Tanpa pikir panjang, Surya berlari paling depan. Teriakan nekatnya membakar semangat semua orang. Kami pun ikut menyerbu, meski hujan peluru segera menyambut. Surya terkena peluru di dada,
tubuhnya jatuh terguling. Tapi keberaniannya membuat kami tak lagi peduli pada rasa takut. Kami menyerbu dengan bambu, parang, dan tombak. Suara jeritan dan dentingan senjata bercampur jadi satu. Aku sendiri hampir saja terkena bayonet seorang serdadu Belanda, tapi Ratman datang dari samping dan menebasnya dengan golok. Hari itu, nak, ujar Mbah Waskito dengan suara bergetar. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, satu demi satu kawan seperjuanganku roboh. Sutarlan terluka parah, Surya gugur di depan mataku, dan banyak lagi yang tak sempat kami evakuasi. Ia menunduk, suaranya pelan. Namun meski korban berjatuhan, rakyat tidak menyerah. Bahkan para perempuan tetap maju. Gendis melempar batu ke arah serdadu, Yukatmi berlari membawa air untuk yang kehausan, Embok Dirah tak berhenti merawat mereka yang terluka. Semua orang berbuat sebisanya. Itulah wajah perang rakyat. Suasana semakin mencekam saat asap mesiu menutupi langit desa. Bau darah, tanah, dan keringat bercampur. Jeritan dan tangisan menggema, tapi di tengah itu semua, semangat untuk bertahan tidak padam. Hari itu, lanjut Mbah Waskito dengan tatapan kosong. Aku sadar bahwa perang bukan hanya soal senjata, tapi soal hati. Dan hati kami lebih keras daripada baja senapan musuh. Setelah pertempuran pagi itu, ujar Mbah Waskito, kami tahu satu hal, melawan Belanda secara terbuka di sawah hanya akan membuat kami habis. Senapan mereka terlalu cepat, pasukan mereka terlalu terlatih. Maka kami memilih cara lain, cara yang diwariskan dari leluhur, bergerilya. Malam itu, aku bersama Kang Pardi, Ratman, Gatot, dan beberapa pemuda desa berkumpul di hutan bambu. Api kecil menyala di tengah lingkaran, hanya cukup untuk menerangi wajah kami yang letih dan berdebu. Kang Pardi berbicara dengan suara rendah. Kita harus buat mereka bingung. Kita serang malam hari, lalu lenyap sebelum mereka bisa balas. Ratman menimpali. Kita tahu medan ini lebih baik daripada mereka. Gunakan sungai, gunakan kebun tebu, gunakan parit sawah. Belanda tidak akan bisa mengejar kalau kita menghilang di rimbunnya hutan bambu. Aku mengangguk, menatap api yang berkelip. Kalau begitu, kita bagi tugas. Ada yang mengintai, ada yang menyiapkan jebakan, ada yang menjaga desa. Esok malam, rencana itu dijalankan. Kami bersembunyi di balik rumpun bambu, menunggu barisan serdadu Belanda lewat di jalan tanah. Begitu mereka lengah, kami menyerang dengan lemparan batu, tombak, dan teriakan keras yang membuat kuda-kuda mereka panik. Gatot meloncat dari semak-semak, menebas salah satu serdadu yang jatuh dari kudanya. Aku sendiri menancapkan bambu runcing ke perut seorang lainnya. Mereka kaget, kacau, lalu segera melepaskan tembakan membabi buta. Tapi saat mereka menoleh, kami sudah menghilang ke dalam hutan. Begitulah cara kami bertahan, kenang Mbah Waskito. Kami bukan tentara, kami hanya petani. Tapi kami punya tanah, dan kami tahu setiap jalan kecil, setiap aliran sungai, setiap bukit. Itu yang kami jadikan senjata. Perempuan desa pun punya peran penting. Embok Dirah menyiapkan ramuan dari daun-daunan untuk luka, Yukatmi dan Gendis menjadi penghubung pesan antar kelompok. Mereka berjalan diam-diam melewati pematang sawah, membawa kabar tentang pergerakan musuh. Kadang, kami sengaja memukul kentongan tengah malam dari arah berbeda-beda. Suara itu membuat pasukan Belanda gelisah, mengira ada serangan besar, padahal hanya segelintir orang. Perang itu bukan soal siapa yang punya senjata lebih bagus, kata Mbah Waskito lirih. Tapi soal siapa yang lebih berani bertahan. Kami tahu, kami tak akan bisa mengalahkan mereka dalam sehari. Tapi kami bisa membuat mereka lelah, membuat mereka takut tidur nyenyak, membuat mereka sadar bahwa rakyat tidak bisa ditaklukkan dengan mudah. Malam demi malam, siasat itu kami ulang. Serangan kecil, jebakan, lalu lenyap. Belanda mulai frustasi, desa mereka bakar, tapi rakyat menyebar ke hutan dan gunung. Tidak ada yang menyerah. Itulah, nak, ujar Mbah Waskito sambil menatap jauh. Siasat kecil kami yang membuat Belanda tak pernah benar-benar bisa tenang di tanah Kedu. Kami hanya bayangan di malam hari, tapi bayangan itu menakutkan mereka. Namun, nak, suara Mbah Waskito bergetar, setiap serangan kecil yang kami lancarkan,
selalu dibalas berkali lipat oleh Belanda. Dan balasan itu, seringkali menghantam mereka yang tak berdosa. Tanggal 2 Agustus 1826, fajar belum lama menyingsing ketika dentuman meriam terdengar dari kejauhan. Tanah bergetar, burung-burung beterbangan panik. Tak lama kemudian, asap hitam tampak membumbung dari arah selatan desa. Aku bersama Kang Pardi dan Ratman berlari menuju pusat desa. Pemandangan yang kami lihat membuat dada terasa pecah. Rumah-rumah bambu terbakar, jeritan perempuan terdengar di mana-mana. Jatmono, sesepuh desa yang rambutnya sudah memutih, berteriak dari tengah kerumunan. "Cepat, selamatkan anak-anak ke hutan. Biarkan aku di sini." Sementara itu, serdadu Belanda dengan wajah dingin menyusuri jalan desa, menendang pintu rumah, dan menembakkan senapan ke siapa saja yang mencoba melawan. Bratawijaya, pemuda tinggi dari desa tetangga, berlari sambil mengacungkan tombak. "Waskito, kita harus hadang mereka, walau nyawa taruhannya." Aku mengangguk, meski gemetar. Kami menyerbu dari arah samping, memanfaatkan sisa pagar bambu sebagai tameng. Beberapa serdadu jatuh terkena lemparan tombak dan batu, tapi senapan mereka membalas cepat. Di tengah kepanikan, aku melihat Lestari, seorang perempuan muda yang selama ini membantu membawa pesan. Ia menggandeng dua anak kecil sambil berlari ke arah hutan. Namun sebuah peluru melesat, mengenai lengannya. Ia jatuh, tapi masih berusaha mendorong anak-anak itu agar terus lari. Aku segera berlari menghampiri, menarik Lestari ke balik pohon. "Bertahanlah, kau harus tetap hidup." Lestari hanya tersenyum pahit, menahan perih. "Selamatkan mereka, Waskito. Itu sudah cukup bagiku." "Hari itu, Nak," ujar Mbah Waskito lirih, "aku benar-benar melihat wajah kejam perang. Mereka tak hanya menyerang prajurit rakyat, tapi juga membakar lumbung padi, merampas hewan ternak, bahkan mengusir orang-orang tua yang tak berdaya." Embok Dirah berlari-lari membawa kendi air, mencoba menyiram api di salah satu rumah, tapi dikejar serdadu. Yukatmi menjerit, memanggil nama anaknya yang terjebak di dalam gubuk. Gendis, dengan keberanian yang tak terduga, mengambil batu besar dan melemparkannya ke arah seorang serdadu. Meski tubuhnya kemudian ditendang jatuh, ia tetap berteriak, "Jangan biarkan mereka hancurkan desa kita." Api menyala semakin besar, menelan atap-atap rumbia. Asap menyesakkan dada, membuat mata perih. Suara tangisan, jeritan, dan dentuman senapan bercampur jadi satu. "Begitulah, Nak," suara Mbah Waskito semakin pelan, "kami dipaksa menyaksikan desa kami berubah jadi lautan api. Banyak kawan gugur, banyak anak kehilangan orang tua, banyak perempuan kehilangan suami. Dan aku, hanya bisa menggenggam bambu runcing dengan tangan berdarah, mencoba bertahan di tengah neraka itu." Mbah Waskito menunduk, matanya berkaca-kaca. "Tapi meski desa kami hancur, semangat kami tidak padam. Dari hutan, dari bukit, kami akan bangkit lagi. Karena selama tanah ini masih ada, selama langit Jawa masih menaungi, perlawanan tidak akan mati." "Nak, setelah desa kami porak-poranda," suara Mbah Waskito terdengar berat, "tidak ada pilihan lain selain mundur ke hutan. Bukan karena takut, tapi karena hanya di sanalah kami bisa bertahan dan menyiapkan perlawanan berikutnya. Kami bergerak malam hari, menyusuri jalan setapak gelap di lereng Gunung Sumbing. Angin dingin menusuk tulang, suara jangkrik bercampur dengan tangisan anak-anak yang kelelahan. Embok Dirah memapah Yukatmi yang masih gemetar, sementara Kang Pardi dan Ratman memanggul beberapa karung berisi sisa beras yang berhasil diselamatkan. Di tengah perjalanan, sesepuh desa Jatmono berhenti sejenak. "Anak-anak muda, dengar aku. Jangan biarkan api dendam padam. Hutan ini akan jadi benteng kita, tempat kita menyusun kekuatan kembali. Ingat, Belanda bisa membakar rumah kita, tapi tidak bisa membakar semangat kita." Kami lalu sampai di sebuah gua kecil yang tersembunyi. Disitulah kami berkumpul bersama laskar lain. Ada Bratawijaya, wajahnya penuh luka, tapi matanya tetap menyala. Ada juga pemuda-pemuda dari desa sebelah yang baru bergabung. Mbah Waskito menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Kita tidak bisa menghadapi mereka di medan terbuka. Meriam dan senapan mereka terlalu kuat. Tapi hutan,
tebing, dan sungai, itulah senjata kita. Kita akan serang dari bayangan, lalu lenyap sebelum mereka bisa membalas. Sutarlan yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Laskar Diponegoro di tempat lain juga memakai cara itu. Serangan kilat, lalu menghilang. Kalau kita satukan langkah, Belanda tidak akan pernah merasa aman. Ratman menimpali, tapi bagaimana dengan rakyat yang masih tertinggal di desa? Mereka terus jadi korban balasan Belanda. Tiba-tiba Lestari, dengan lengan yang sudah dibalut kain, angkat suara. Aku akan kembali ke desa sebagai mata-mata. Aku perempuan, mereka tidak akan terlalu curiga. Aku bisa bawa kabar tentang pergerakan serdadu Belanda. Semua terdiam, lalu mengangguk setuju. Baiklah, kata Mbah Waskito lirih, kau ambil jalan itu, Lestari. Ingat, nyawamu lebih berharga dari informasi. Tapi kalau bisa, kabar darimu akan jadi napas bagi perjuangan kita. Malam itu, di tengah hutan sunyi, kami menyusun strategi baru. Serangan gerilya kecil-kecilan terhadap pos Belanda, pemhadangan logistik, dan penyelamatan tawanan. Nak, Mbah Waskito menatapku lekat, itulah awal kami benar-benar menjadi bayangan di hutan. Setiap langkah, setiap suara, setiap batang bambu bisa jadi senjata. Perang tidak lagi sekadar adu kekuatan, tapi adu kesabaran dan keberanian. Dari hutan Kedu, bara perlawanan itu menyala lagi. Nak, ingatlah, tahun itu 1826, bulan April. Kami baru saja menetap di hutan Sumbing ketika kabar datang, Belanda membuat pos kecil di dekat jalan menuju Temanggung. Pos itu mengawal jalur logistik mereka. Kalau tidak dihantam, mereka akan makin leluasa menekan rakyat. Aku bisa membayangkan wajah Mbah Waskito kala mengucapkannya, mata tuanya berbinar seakan kembali muda. Malam itu, di sebuah gubuk bambu di pinggir hutan, para pemuda berkumpul. Kang Pardi menggenggam tombaknya erat. Waskito, kita tidak bisa diam. Pos itu harus kita pukul. Kalau tidak, mereka akan makin angkuh. Sutarlan menimpali, tapi jumlah mereka lebih banyak. Ada meriam kecil di sana. Kita hanya punya tombak, pedang, dan beberapa senapan rampasan. Ratman yang biasanya pendiam berkata tegas, justru itu. Serang di malam buta. Gunakan bayangan hutan. Kita bukan prajurit kerajaan dengan barisan rapi, kita adalah bayangan. Mbah Waskito menghela napas panjang, lalu menoleh pada mereka. Baiklah, kita serang cepat. Tidak perlu rebut pos, cukup hancurkan dan lenyap. Jangan biarkan satu pun dari kita ditangkap. Gendis, gadis desa yang ikut menyiapkan logistik, menyelipkan bungkusan nasi jagung pada masing-masing laskar. Kalau lapar, makan ini. Jangan biarkan perut kosong meruntuhkan keberanian kalian, katanya lirih. Malam semakin pekat. Di bawah sinar bulan yang tertutup awan, rombongan kecil itu bergerak. Mereka merayap melewati semak, menahan napas tiap kali terdengar suara anjing Belanda menggonggong. Begitu dekat dengan pos, suara penjaga Belanda terdengar jelas, bahasa asing yang kasar, diiringi tawa sombong. Tiba-tiba, Sutarlan memberi isyarat. Dengan teriakan, Allahu Akbar, laskar menerjang. Panah api meluncur, mengenai atap pos yang terbuat dari rumbia. Api membara, kuda-kuda Belanda meringkik panik. Belanda berhamburan keluar, beberapa sempat melepaskan tembakan. Tapi di kegelapan hutan, peluru mereka meleset. Tombak Kang Pardi menghantam dada seorang serdadu. Ratman menebas kaki lawan dengan golok. Sementara Waskito sendiri merampas senapan musuh dan menembak balik. Hanya sebentar. Kurang dari seperempat jam, pos itu sudah terbakar, perbekalan mereka dirampas, lalu laskar segera mundur kembali ke hutan. Nak, suara Mbah Waskito bergetar. Malam itu kami sadar, walau tak punya meriam, walau tak punya pasukan besar, kami bisa membuat Belanda gentar. Itulah kekuatan gerilya. Kami lenyap seperti angin, tapi bekasnya selalu membekas di hati musuh. Keesokan harinya, kabar serangan itu menyebar ke desa-desa Kedu. Semangat rakyat kembali bangkit. Banyak pemuda yang sebelumnya ragu akhirnya bergabung. Tapi bersamaan dengan itu, Belanda juga semakin beringas. Mereka mengirim pasukan tambahan, mulai menyusun strategi benteng stelsel untuk menekan gerilya Diponegoro.
Dan sejak saat itu, nak, pertempuran demi pertempuran tak pernah berhenti. Darah terus tumpah di tanah Kedu. Nak, Mbah Waskito menarik napas panjang. Setelah serangan-serangan kecil itu, Belanda makin marah. Mereka tahu kami tidak akan pernah mau bertempur di medan terbuka. Maka pada tahun 1827, mereka mulai mengubah cara. Mereka bangun benteng-benteng kecil di tiap jalur, di tiap desa, hingga sawah sekalipun. Aku mengangguk, mencatat dengan saksama setiap kata yang keluar dari bibir tuanya. Di dalam hutan, rapat darurat digelar. Kang Pardi menatap wajah teman-temannya dengan geram. Kalau mereka bikin benteng di mana-mana, gerakan kita akan makin sulit. Jalan kita ke desa-desa akan terhalang. Ratman menimpali, aku dengar di sekitar Magelang dan Kedu, mereka sudah membangun lebih dari 10 benteng. Pasukan kita dipaksa terpecah. Kalau kita nekat menyerang, mereka sudah siap dengan meriam. Sutarlan mengepalkan tangan. Tapi apakah kita hanya akan berdiam? Tidak. Kita harus cari cara lain. Serang iring-iringan logistik mereka sebelum sampai ke benteng. Jangan biarkan mereka nyaman. Mbah Waskito hanya terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara tegas. Kita bukan hanya berperang dengan senjata. Kita berperang dengan waktu. Setiap hari Belanda mengeluarkan banyak ongkos untuk pasukan, benteng, dan logistik. Semakin lama perang ini berjalan, semakin lelah mereka. Malam itu, mereka memutuskan untuk terus melakukan gerilya meski medan makin sempit. Serangan kilat ke gudang logistik, penyergapan patroli kecil, hingga membakar jembatan yang menghubungkan benteng-benteng Belanda. Namun, keadaan rakyat makin sulit. Yukatmi membawa kabar dari desa. Padi di sawah dirampas. Hasil bumi dipaksa jadi perbekalan mereka. Banyak keluarga kelaparan, anak-anak menangis minta makan. Mendengar itu, wajah para laskar muram. Gendis yang sejak awal membantu di dapur umum menahan tangis. Kita harus bertahan, demi mereka. Kalau kita menyerah, semuanya sia-sia. Belanda semakin cerdik. Dengan benteng stelsel, gerilya laskar memang tidak lagi sebebas dulu. Mereka makin terdesak ke hutan-hutan dalam. Nak, kata Mbah Waskito dengan sorot mata sayu, kami mulai merasa, perang ini bukan sekadar soal menang atau kalah. Ini soal bertahan hidup. Setiap hari kami bertanya, masihkah ada esok untuk tanah Jawa merdeka dari kaki penjajah? Nak, suara Mbah Waskito makin berat, seakan tubuh tuanya memikul ratusan kenangan. Tahun-tahun terakhir perang itu adalah tahun yang paling pahit. Banyak kawan kami gugur, banyak pula yang tertangkap. Belanda dengan benteng stelselnya berhasil memutus jalur kami, membuat kami kian terdesak. Aku menatapnya, sementara tangannya bergetar pelan. Ia melanjutkan, tahun 1829, beberapa panglima di Ponegoro tertangkap. Laskar makin tercerai-berai. Meski begitu, kami tetap bertahan di hutan, menyerang bila ada kesempatan. Kami tidak pernah benar-benar menyerah, tapi kekuatan kami terus melemah. Mbah Waskito menunduk, matanya berkaca-kaca. Hingga tahun 1830, kabar itu sampai ke telinga kami. Pangeran Diponegoro, junjungan kita, ditangkap di Magelang. Belanda menggunakan tipu muslihat perundingan, lalu menawan beliau. Hatiku hancur, nak. Seakan semua pengorbanan kami sia-sia. Tapi sesungguhnya, api perjuangan itu tidak pernah padam. Hening sesaat. Suara malam di sekitar rumahnya menambah berat suasana. Ratman, Sutarlan, Kang Pardi, Yukatmi, Embok Dirah, Gendis, satu persatu nama mereka disebut pelan. Mereka adalah kawan seperjuanganku. Ada yang gugur, ada yang hilang, ada yang tak pernah kembali. Aku yang masih hidup, hanya bisa membawa cerita ini untukmu, nak. Aku menggenggam tangan Mbah Waskito erat. Cerita ini akan saya teruskan, Mbah. Biar orang-orang tahu, biar generasi sekarang mengerti, bahwa tanah ini berdiri di atas darah dan air mata para pejuang. Mbah Waskito tersenyum tipis. Itulah harapanku, nak. Jangan biarkan cerita ini hilang ditelan waktu. Sobat sejarah, itulah kisah nyata yang saya dengar langsung dari Mbah Waskito, seorang veteran Perang Jawa. Kisah getir, penuh keberanian,
penuh pengorbanan. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak pernah datang dengan mudah. Masih banyak kisah veteran lain yang belum sempat saya unggah di channel ini. Maka, dukung terus channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar cerita-cerita berharga seperti ini tidak hilang di telan zaman. Silakan tulis di kolom komentar pendapatmu tentang kisah Mbah Waskito dan Perang Jawa ini. Apakah kamu merasakan getirnya perjuangan para leluhur kita? Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.